Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu jamaah pengajian Majelis Ta'lim Adul Firdaus dan juga bapak-bapak serta adik-adik remaja putra yang semoga kita senantiasa selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada kesempatan sore hari ini alhamdulillah sebulan sekali kita bisa hadir dan menyempatkan diri untuk ikut di dalam pengajian kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi jalan istiqomah bagi kita semua ya, supaya kita diringankan beban hidup kita oleh Allah, dimuluskan perjalanan hidup kita, dan kemudian kita juga menjalani kehidupan ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan ini Pak, insyaallah karena ini di bulan Maulid, kita akan membicarakan tentang rahasia sholawat, karena ternyata Masya Allah sholawat ini luar biasa Bu, tidak main-main. Salah satu bacaan yang diperintahkan oleh Allah yang fadilah keutamaan pahalanya itu luar biasa di sisi Allah. Bacaan yang ringan, yang tidak perlu khusyuk, yang bisa dibaca di mana saja, ketika bagaimana saja, itu adalah sholawat. Tetapi fadilahnya luar biasa. Bahkan kalau doa yang tidak ada sholawat di dalamnya itu tertolak. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah tidak diiringi dengan sholawat, itu tidak sampai doa kita kepada Allah. Tapi kalau kita hanya membaca sholawat saja tanpa ada doa yang lain, maka cukuplah baginya doa itu, karena Allah akan memenuhi keinginan kita, ya, harapan kita, hajat kita, ya, dengan sholawat itu. Dan sholawat ini langsung diterima oleh Nabi dan dijawab langsung oleh Nabi. Sholawat itu langsung dijawab oleh Nabi. Bahkan pada saat mahalul qiyam itu Faisallah Nabi hadir. Pada saat mahalul qiyam dalam acara-acara pembacaan Maulid Rasul, ketika mahalul qiyam, ketika berdiri itu insyaallah Nabi hadir beserta kita dan menyambut sholawat kita dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati sekalian, kami bicarakan tentang sholawat ini ada di dalam salah satu hadis qudsi. Dalam hadis qudsi disampaikan seperti berikut: Abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitin ni'matu ala yadayhi wa la syakka bi annahu sallallahu alaihi wasallam. Wahai hambaku, Allah di dalam hadis qudsi ini firman Allah yang tidak dituliskan dalam Al-Quran, firman Allah. Jadi firman Allah yang redaksinya atau kalimatnya diucapkan oleh Nabi itu hadis qudsi. Kalau Al-Quran itu redaksinya dari Allah, tidak dirubah oleh Nabi. Hadis qudsi ini wahyu Allah kepada Nabi, tapi redaksinya dari Nabi SAW, maka disebut hadis qudsi. Abdi lam tashkurni, wahai hamba kami, cek Allah, lam tashkurni, barang siapa kamu yang bersyukur kepada kami, kata Allah,
tidak bersyukur kamu kepada kami, kata Allah, idza lam tashkur, di mana kamu itu bersyukur, man ajraitin ni'mata, kepada orang yang memberikan nikmat, ala yadaihi, kepada tangan kamu, wala syakka bi annahu sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ragu-ragu lagi bahwasanya Nabi Muhammad itu wasilatul uzma, itu menjadi sebab yang agung, lana fi kulli ni'matin, dari kami yang berikan keseluruhan nikmat itu. Jadi di sini Allah menyampaikan kepada kita, tidak termasuk bersyukur apabila kita tidak bersyukur, tidak berterima kasih kepada orang yang memberi nikmat. Jadi tidak termasuk orang bersyukur apabila kita tidak berterima kasih kepada orang yang memberi nikmat. Makanya bersyukur itu, selain bersyukur itu berterima kasih kepada Allah, juga kita harus mampu berterima kasih dan mau berterima kasih kepada seseorang yang menjadi sebab turunnya nikmat. Ini penting. Seringkali kita kalau dapat nikmat itu, nikmat apa aja lah, dapat duit kah, ada yang kasih duit, kasih makanan, terima kasihnya cuma ke Allah. Ya Allah, alhamdulillah, gitu. Ayah rizki, ayah lumada bias, dua karung. Kepada Allah bilang begitu. Tetapi kita tidak berterima kasih kepada orang yang ngirim beras. Bahkan tidak mau berterima kasih kepada ojol yang membawa beras. Sebab sampainya beras itu yang merupakan nikmat dari Allah menjadi wasilah bagi dari orang yang memberi, dan termasuk ojol atau ojek yang mengantarkan beras itu ke kita. Jadi tidak termasuk bersyukur kalau kita hanya mengucapkan alhamdulillah atau terima kasih kepada Allah, tapi kepada manusia yang menjadi asbab turunnya rezeki Allah kita tidak berterima kasih. Jadi berterima kasih kan kudu gitu, termasuk ibu-ibu luar biasa terima kasih kepada Allah, alhamdulillah Gusti, gitu. Ayeuna penghasilan lumayan, alhamdulillah, geuning rezekina ageng, bapak teh. Gitu. Karena duitnya mah terima kasih, alhamdulillah bapak ayeuna naik gaji. Tapi hari kasalah kita terima kasih, teringat-ingat karena salah kita mah cuek. Ini tidak termasuk bersyukur. Jadi sampai kepada Allah, kepada enaheula, kepada suami kita yang menjadi asbab datangnya di mata Allah. Jadi rezeki kita teh, rezeki ibu-ibu dan anak-anak melalui suami dengan gajinya naik. Pertama terima kasih kepada suami heula. Atur nuhun Bapak. Alhamdulillah gini kepada ayeuna. Sekarang itu biasakeun di ayeuna supaya ucapan alhamdulillah kabul, termasuk kita bersyukur kepada Allah. Suami juga senang. Ya. Betul, suami juga senang kalau kitanya tahu berterima kasih ya. Jadi selama ke Allah, kalau Allah, kecuali Allah langsung ke Allah ya. Keluar ke Allah memari curi-curi itu, Gusti, kalau kita tahu, cek Allah teh Alisia. Kalau kita tahu bu bahasa kita, Alisia, musuhku kasalah gimana? Memang rezeki teh kami cek, tapi menjadi turun kan rezeki dari Allah teh. Duitnya nggak langsung turun dari langit ya. Dari atap gubrak misalkan dua tas kan melalui tangan manusia, tangan orang-orang lain. Nah, berterima kasihlah kepada itu, kepada orang yang menjadi sebab. Nah, jadi akhirnya hablum minan nasna dengan hablum minallahna nyambung. Minimal eta we. Diawali di rumah heula kasalaki termasuk ke anak. Ulah kamu tahu kewajiban maneh ka urang. Ulah gitu. Tetap kalau misalkan anak kita berbuat baik ke kita, ya ucapkan terima kasih, hatur nuhun ka saya, hatur nuhun gitu anak. Gitu. Katakan seperti itu, kan anaknya senang ya. Ulah ieu mah banyak we sok ieu maneh mah. Mereka kolot teh gitu. Ai kan anak makin lama aduh. Enak gitu ya. Kata sering kuat ke majikan. Kurang kata selama gitu kan. Jadi supaya
orang yang menjadi sebab itu juga bergembira. Nah inilah juga salah satu kenapa kita diperintahkan sholawat oleh Allah. Dan sholawat membaca sholawat perintah Allah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, maka bersolawat. Jadi ini perintah Allah, solawat. Bukan sembarangan, bukan kebiasaan, tapi betul-betul perintah Allah dalam Al-Quran. Jadi barang siapa yang mematuhi perintah Allah, Allah berikan pahala yang banyak. Nah itu salah satu ibadah. Sholawatnya ibadah, bukan dianggap enteng gitu ya. Makanya wayahnya dawamkan sholawat. Kamari bismillah, wayahnya dawamkan. Masuk baca bismillah ini punya. Masuk. Insyaallah Bu ya. Berkah. Kalau kamari dipaparkan sudah 2 kali pertemuan bismillah. Nah sekarang sholawat. Wayahnya satu bismillah, sekarang sholawat dawamkan. Itu susah. Namun rek mulai kakurang rek jamu mengisikan bismillahirrahmanirrahim. Nah mengisikan ya. Sallallahu ala Muhammad. Mari korek tanya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Cek suara naon eta di dapur. Mending ngeunah teuing cek suami. Suami teh ngintip gitu atuh mama sakitu solehahna teh. Ulah siga kamari koyu we dibaca teh ngeceprek. Aju goreng tempe deui. Au asin juga asin tapi tidak aku salah. Mereka ngerti pisan ku aya darah tinggi belok asin. Ya. Betul. Nah gara-gara pikiran gitu jadi gering. Ya. Tapi kalau ibu setelah pulang dari sini udah selawat, aduh cek suami nanti alhamdulillah sudah pengaruh baik pak pengawasan di majlis alim anu berdausman kan. Ayo nama soleh tinggal imah kita sengaja temakai asem, temakai aset, aduh jangan. Lu adem teh lain awak kate, lu sholawat bu. Betul Bu ya. Jadi sholawat ini menenteramkan hati. Bahkan zikir yang tidak diawali dengan sholawat, tidak ada sholawat di dalamnya panas Bu. Sanajan zikir la ilaha illallah, kalau tidak dibarengi dengan sholawat panas. Ya, jangan main-main. Karena awak, apalagi zikir yang lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mallah wa ni'mal nasir. Energinya kenceng itu kan, kamu kurang khusyuk mah dikir itu, jangan main-main. Tadi tiiskan ke sholawat dengan baca sholat adem dari selain ijabah. Itu luar biasa sholawat, kunci segala doa. Jadi selain sholawat ini adalah merupakan perintah dari Allah, tadi Allah sudah mengatakan dengan bahasa berterima kasih atau bersyukur. Jadi kita membaca sholawat ini sebagai tanda syukur kepada Allah atas diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah termasuk apabila disebutkan nama Kanjeng Nabi, jawab dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab barang siapa yang tidak menjawab dengan kalimat sholawat dengan kalimat Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk orang yang pelit. Ya, bayanglah kalau kita mendengar sholat, misalkan ada yang berjalan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menumbuhkan rasa cinta di dalam kalbu kita. Ya. Karena ciri cinta, ciri dedeh, ciri sayang teh pasti sok manggil-manggil namanya, betul nggak? Kan ibu bener-bener pernah kenalan dengan bapaknya. Kamar sama besarnya. Aduh, Padang di mana? Ya teh coba ada. Di mana ya Pak? Dibalik kita Padang begitu ya Bu, kayak Ibu. Aduh, cenah istri di mana? Cenah si Neng teh cenah baheula. Tadi sekali. Ingat kayak Ibu di Padang teh gitu ya. Pasti disebut-sebut sampai ke bawah mimpi.
berpakai sendal yang pakai sepatu, aduh naik kemana, ingat ya terus. Nah kita juga begitu untuk membuktikan kecintaan kepada Nabi, sebut terus nama Nabi melalui sholat, terus dalam keadaan bagaimanapun, rek punya wudhu ataupun tidak punya wudhu nggak masalah baca sholat. Ada ibu pergi kemana, naik mobil, naik bus, naik angkot, ayo nggak sholat. Insya Allah supirnya yang mau mereh, mau dari kompos, namun pohon itu. Ya, jadi ini termasuk tidak ragu lagi wala syakka bi annahu sallallahu alaihi wasallam wasiqatul uzma. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu merupakan nikmat yang terbesar. Bal huwa aslul ijadi li kulli makhluqin. Kenapa kita harus berterima kasih kepada Kanjeng Nabi? Jadi membaca sholawat ini jangan difahami ada orang yang nyinyir ya, itu masa Nabi butuh doa diurang, masa iya dianggapnya kita membaca sholawat kepada Nabi Nabi butuh doa dari kita. Bukan, dengan dimana itu kita menyampaikan sholawat itu sebagai tanda syukur kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus bersyukur kepada Kanjeng Nabi, kepada Allah? Kita bersyukur kepada Allah, termasuk bersyukur kepada Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa aslul ijadi li kulli makhluqin. Karena beliau itu, Kanjeng Nabi ini menjadi sebab, menjadi asal adanya seluruh makhluk. Jadi alam semesta ini tidak akan ada, tidak akan diciptakan oleh Allah apabila Allah tidak akan menciptakan Kanjeng Nabi. Itu wasilah kamu berama. Jadi alam ini diciptakan karena Allah mau menciptakan Kanjeng Nabi Muhammad. Itu termasuk kita memeluk Islam ini karena diturunkannya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena dengan kita memeluk Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti selamat kita di dunia dan di akhirat. Jadi 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan ini merupakan tiket untuk masuk surga. Sekarang kita yang masih punya syahadat di dalam kalbunya sudah punya tiket, sudah punya tiket untuk mengetuk pintu surga. Karena barang siapa yang ada kalimat la ilaha illallah di dalam kalbunya, maka dia akan diangkat masuk surga. Walaupun karena untuk membersihkan dosa-dosanya terpaksa kudu rada kecepatan di neraka, tapi akan diangkat seluruhnya oleh Kanjeng Nabi, oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kama qala dzul izzati wal jalali, seperti mana Allah telah berfirman, laulaka lama khalaqtul aflaka. Jika bukan karena engkau, maka kami tidak akan membuat alam ini, wilayah ini dan sebagainya. Jadi kata Allah begitu, kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan alam semesta ini. Kalau bukan karena engkau, maka aku tidak akan menciptakan malaikat, tidak akan menciptakan manusia, tidak akan menciptakan jin, tidak akan menciptakan tumbuhan, pohon, hewan dan sebagainya, gunung-gunung, laut dan sebagainya. Itu kata Allah sendiri. Jadi karena Nabi Muhammad lah, maka semua ini ada. Bahkan nama Kanjeng Nabi Muhammad ini sudah ada sejak Nabi Adam diciptakan. Makanya kenal kan, ada yang disebut dengan sholawat Jibril ya. Barusan yang kita baca itu adalah sholawat Jibril. Kenapa selalu dikatakan sholawat Jibril? Itu turunnya waktu zaman Nabi Adam itu. Turunnya kepada Nabi Adam sholawat Jibril yang dibawa oleh malaikat Jibril dari Allah. Tuh, nabinya belum ada, ribuan tahun yang akan datang, tapi sholawatnya sudah ada. Namanya sudah dikenalkan kepada Nabi Adam. Padahal makhluk yang pertama kali diciptakan, manusia yang pertama kali diciptakan adalah Nabi Adam. Tetapi Allah sudah
memperkenalkan nama Kanjeng Nabi ini terlebih dahulu kepada Nabi Adam. Sholawat Jibril sebagai apa diperkenalkannya? Jadi bahwa yang pertama kali diciptakan manusia itu kan Nabi Adam tuh ya. Nabi Adam diciptakan. Leunah aku di surga. Diciptakan oleh Nabi Adam di surga. Aduh, hayang anggur tinggal metik. Hayang apel tinggal ngalah. Hayang duren naon di surga mah aya bu, ulah dikata jengkol-jengkol aya, kayak pun leuwih jengkol di surga udah wae. Aya jengkolnya. Cuma jengkolna teu bau sikali urang. Beda bu. Mulai gengeriheun kana hareup jengkol di surga mah ulah wae. Jadi jengkol peteuinya tidak bau kayak jengkol yang peteuy dulu. Jangan khawatir. Aya. Aya. Ngan teu aya teh di surga teh naon? Rokok aya. Teu aya tuh. Nya. Kurang teu aya. Karena hasil jeunutna. Lamun rek jeunut rokok kudu ka neraka heula. Karena di surga mah teu aya seuneu. Enggak ada yang bakar-bakaran. Makanan tidak perlu dimasak, cukup mentah golosor ayam. Jadi kalau ada perokok di surga minta rokok diberek Allah. Aduh, coba ada teh sirah yang rokok itu di Samsung golosor rokok coba golosor. Ada rokok. Hari sedana di mana Gusti? Di Karang. Sok mana lupa kan itu hari dayak mah. Jadi dia mau sana. Waduh cuma ada embung aing rokok. Geus habis mendingan tengah rokok. Jadi jangan khawatir ibu-ibu. Lamun ayeuna bapak-bapak na beuki rokok di surga mah mau beuki rokok tenang. Eureun ngerokokna. Tenang, sabar teh ya. Kan heula ayeuna mah bapak-bapak na hayang ngerokok mah hese dicarekna gitu. Lamun susah dipenging. Ya hese ditadun antapkeun ku. Engke di surga areureun. Rokok ya tenang. Jadi walaupun minta rokok dibayar rokok nama, tapi giliran mau dinyalakan ditanggung panggilan ke neraka. Sok hari dayak ke neraka tahu sih di surga mah ya sebenarnya tidak. Nah itu jadi Nabi Adam itu di surga sendirian culah cilut kusunahun segala ayam diuk dina kosong dina sopo itu ngajehe Nabi Adam. Masya Allah menahun di surga menikmat. Yang lila-lila di pikiran Nabi Adam culang-culang air sorang. Asa sepi cik Nabi Adam air kurangnya. Gusti ieu teh segala nya aya segala aya. Sok hayang naon eta kami diderek ya. Ngan asa aneh ieu Gusti. Asal kurang naon sia kurang. Allah mah tahu apa yang kurang. Culang cileung jatulan kubur mana-mana kemudiannya meureun gitu. Jatulan ieu nggak usah pada dicekel. Asal kurang naon, teu kapikiran Nabi Adam. Teu kapikiran naon lu kurang teh. Nah kalau memang ilmu kalau tidak dikasih tahu oleh Allah tidak tahu. Naluri manusianya ada, tapi tehnya hong ieu teh hayang naon. Hayang naon ieu teh? Asa teu ngareuna, dieu teu ngeunah sare teu ngeunah gitu ya Nabi Adam. Culang cileun enggak tahunya malamnya Nabi Adam diberi mimpi. Nah mimpi Nabi Adam hari mimpi teh nembok eta sosok manusia beda. Dia manusia teh lain di impianana. Masya Allah dia mah beda jeung urang. Cuma ari ieu mah nasaha ieu teh beda sosoknya. Ngan begitu nampak sosok itu Nabi Adam hatinya pun kok itu Nabi Adam nampak eta dina impian kok ngegeter naon sahabat begitu bangun nanya ke Allah, ya Allah semalam hamba mimpi melihat sosok sesuatu yang begini kenapa hati hamba langsung ngegeter lihat eta cek Allah eta Adam anu selama ini yang membuat kamu bingung salah tingkah itu gara-gara eta kamu teh pengen itu tuh pengen itu kolenganan hayang boga istri hayang boga pamajatin gitu nah jadi di zaman Nabi Adam kene
memang naluri manusia sudah seperti itu. Akhirnya diciptakan oleh Allah Siti Hawa melalui sulbi Nabi Adam yang sebelah kiri diambilkan, disebut tulang rusuk ya sulbi. Makanya pemajikan orang teh tulang rusuk cenanya gitunya. Ada tulang rusuk teh kan bengkok tuh ya. Wah ada tulang rusuk lempeng-lempeng terus sebentar lagi itu ya. Bengkok tulang rusuk. Ini teh tamsil naon artina hati-hati para laki-laki tulang rusuk teh bengkok. Ulah sok coba-coba dilempengkeun lamun tarik teuing lempengkeun secara keras potong. Bertaik langsung potong lamun gagabah mah. Awewe tah. Awewe begitu ya. Tapi lamun teu dilempengkeun sok bengkok wae. Jadi kudu lalamunan dilurus lempengkeunna gitu. Jangan sekaligus jangan sampai sembarangan langsung letak pasti patah. Itu karakter perempuan. Akhirnya Allah menciptakan Siti Hawa. Ya. Kemudian Nabi Adam mulai mereka deketan karena sudah diberitahu begitu, sudah melihat wujud aslinya, mau mendekati. Cek Allah keheula nanti dulu belum sah ya teh. Gak boleh mendekati perempuan itu. Terus gimana Gusti? Kamu harus nikah. Jadi kawin Nabi Adam kan udah nikah. Nah, ketika nikah teh maharna teh eta sholawat. Jadi sholawat Jibril teh merupakan mahar pernikahan Nabi Adam dengan Siti. Ini maharnya Nabi Adam apa itu Gusti? Bersolawat kepada Muhammad. Kaget Nabi Adam, sahabat Muhammad itu siapa itu? Itu kan nanti Nabi akhir zaman. Tapi namanya sudah aku perkenalkan sejak sekarang. Maka itulah jadilah sholawat Jibril yang disebut sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pendek bukan sakit begitu nak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Tapi kemudian sekarang dilantunkan dengan lantunan seperti tadi ditambahin. Ya. Nah itu asal mulanya sholawat Jibril. Fadilahnya luar biasa, luar biasa untuk kebahagiaan, ketenangan, ketentraman hidup di dunia. Karena apa? Sholawat Jibril itu mahar itu kan? Ya, mahar pernikahan. Ya. Termasuk untuk menarik rizki. Ya, menarik rizki. Silakan banyak-banyaklah baca sholawat Jibril supaya rizki orang lancar. Rizki kita lancar, rizki kita banyak, bukan hanya uang, bukan hanya duit, termasuk sehat, awak cager, pikiran tenang, udah berlagu dan sebagainya. Ya. Nah itu termasuk rizki. Wa'alam annahu ja'a fi fadli sholati, ketahui oleh kamu semua bahwasanya hal yang demikian merupakan fadilah daripada sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisu katsirun minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan fadilah sholawat ini. Di antaranya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu ma dama ismi fi dzalikal kitab. Yang ada lagi wa qauluhu alaihi salam, man sarrahu ayyul qiyadahu wa huwa anhu radin fal yuksir min as-salati alaihi. Jadi kata Nabi, man sarrahu, barang siapa bergembira, ayyul qiyadah, bergembira ingin bertemu dengan Allah, wa huwa anhu radin, dan dia dalam keadaan Allah ridho kepadanya, fal yuksir minas salati alayya, maka perbanyaklah bersolawat kepadaku. Itu Nabi. Jadi barang siapa kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dalam keadaan kita diridhoi oleh Allah, maka perbanyaklah sholawat kepada Nabi. Jadi dengan sholawat ini akan menimbulkan keridhaan Allah, menimbulkan keridhaan Allah. Allah senang, malaikat senang, Nabi senang kepada kita. Jadi sholawat ini menimbulkan keridhaan. Bahkan ya,
tiket untuk bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhoi. Wa qauluhu alaihi salam, Nabi juga bersabda, man aksara minas salati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqatihi ayyastaghfiru lahu ba'da mautihi. Barang siapa yang memperbanyak membaca salawat alayya kepadaku, kata Nabi, fi hayatihi, di dalam hidupnya, amarallahu jami'a makhluqatihi, maka Allah memerintahkan kepada seluruh makhluknya Allah ayyastaghfiru lahu ba'da mautihi, untuk memohonkan ampun kepadanya sebelum dia maut. Jadi seluruh makhluk. Jadi barang siapa berselawat kepada Nabi, maka Allah memerintahkan seluruh makhluk untuk memohonkan ampun kepada orang yang membaca selawat tadi sebelum meninggal. Masya Allah. Jadi kalau kita rajin sholawat tuh, seluruh makhluk Allah di dunia ini banyak. Kata orang teh didoakeun ku ucing, didoakeun ku kambing, didoakeun ku kebo, didoakeun ku segala macam, termasuk didoakeun ku tangkal cau, ku tangkal jambu, ku tangkal buah. Didoakan, dimohonkan ampun kepada Allah. Nah sebetulnya pohon jambu, pohon mangga, pohon anggur, pohon pisang itu semuanya itu bertasbih kepada Allah. Mereka berzikir seperti itu. Nah, umrahnya tidak tidak mendengar. Termasuk binatang-binatang. Apalagi kalau ada yang suka yang miara kucing, aduh. Kalau ibu banyak berselawat, kata kucing piaraan kita langsung ya, memohon kepada Allah agar diampunkan ini orang yang membaca selawat. Karena Allah yang memerintahkan. Dan terserah Allah. Sebab kalau makhluk lain mampu selain jin dan manusia, nurut Allah itu. Cek Allah, doa kamu untuk si fulan supaya diampunkan dosanya oleh kami. Nurut. Gunung-gunung, batu-batu laut, air, awan, langit, hujan, bulan, bintang, semuanya nurut kepada perintah Allah, tunduk kepada perintah Allah. Nganu suka membangkang dua jenis makhluk, jin dan manusia. Eta usah ngeyel mah jin dan manusia. Makanya perintah naga langsung, karena manusia ia dengan jin ini memiliki sifat yang sama, karakter yang sama. Jadi orang jin teh satu dulu teh, tidak urusan kelakuan mah. 11-12 kita dengan bangsa jin teh. Rekomendasi ke 11-12. Kita makan bolu, dia juga suka bolu. Kita makan jeruk, dia juga suka jeruk. Kita suka punten buang air kecil, dia juga suka buang air kecil. Kita nikah, dia juga nikah kawin sama. Penghulu tersebut ada, penghulu bangsa jin ada, pernikahannya ada. Meureun anu beuki dangdut meureun nangkap organ tunggal meureun ada. Di kampung jin ada kayaknya organ tunggal juga. Dan seleranya mah sama di sana juga. Nusuk karaokean aya meureun bahasa jin. Nah, kita tergantung karena kita 11-12 di orang di apa jeung makhluk bangsa jin. Nah, kita orang babaturan aja begitu. Karena babaturan dia begitu. Ya, 11-12. Makanya Allah memerintahkan kepada dua makhluk ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Oh, kita teskan ke Allah. Ya. Hari makhluk mulai atau kudu dikitu karena semuanya tunduk patuh. Apalagi malaikat. Malaikat ketika diciptakan perintahnya cuma satu. Misalkan kepada malaikat yang ini, kamu saya ciptakan Allah kun fayakun, tapi tugasmu hanya bersujud saja kepadaku mulai aku ciptakan sampai kiamat. Jadi mulai diciptakan sampai kiamat sujud udah malaikat. Sampai ayat sujud itu. Gawainya cuma sujud aja golong. Jadi kelompok malaikat itu tidak terhitung jumlahnya. Ada yang kerjanya ibadahnya sujud aja, ada yang kerjanya itu hanya rukuk saja, ada yang berdiri saja.
Jadi dia tidak menolak. Capek ente, malaikat pun tidak merasa capek karena malaikat tidak punya nafsu. Malaikat enggak makan, enggak minum, enggak tidur, ente ngantukan. Ngantuk malaikat kok. Ente, karena tidak punya nafsu. Gitu. Jadi kalau ada di antara kita ketika pengajian ngantuk, maklumi bu, dan dia bukan malaikat. Berpengajian dia, kenapa? Dan dia bukan malaikat, manusia. Maklumi oleh kita. Kan ada sering-sering. Cek kurang kan? Lain malaikat, tapi ulah hidup-hidup deh. Setiap pengajian ada suara. Enggak sih lain malaikat, tapi ulah hidup-hidup deh. Sekali-kali makin naon karena gercapet dulu kan ulah setiap pengajian butuh wae ciat ulah gitu-gitu teuing gitu ya nyak dari malaikat gitu. Jadi ulah dijadikan alasan saya kan manusia biasa lain malaikat ulah gitu gitu ya. Giliran keluar mah dari majelis taklim gurih cengah gitu ya. Nah itu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi masya Allah ya luar biasa. Kalau seluruh makhluk sudah memohonkan ampun kepada kita, mengampun dosa kita, minta ampun kepada Allah supaya kita diampuni dosanya, masya Allah. Ilahun pasti kita. Jadi kita jalan kemana aja enak. Termasuk apabila kita sudah bersahabat dengan alam, bersahabat dengan pohon-pohonan, bersahabat dengan binatang dan alam ini semesta ini, pohon-pohonan ini tidak akan membahayakan kita. Termasuk pohon-pohonannya betah kalau kita bersahabat dengan dia. Giliran kita tanam senang resep. Jangan dikira pohon-pohonannya juga itu punya rasa dia. Makanya kalau ibu-ibu ada yang nanam ini nanam itu nggak tumbuh-tumbuh, buru-buru baca sholawat. Sok ayah, Pak, kenapa ya? Saya mah nanam pohon ini nggak jadi-jadi, nggak tumbuh-tumbuh. Padahal ini bunga ini dari bapak loh petiknya. Udah ngelak di dinya lagi, kumahalem udah beberapa kali ngambil lagi. Oh ditanam saya mah nggak tumbuh. Jangan-jangan tanahnya bukan tanahnya, tangannya. Malah ke tanah. Jadi pohon-pohonan juga senang bu dipelihara oleh orang-orang yang senantiasa bersolawat karena tangannya adem, leungeunna tiis melak naon wae tapi nu leungeunna panas mah melak naon wae jadi paeh jadi huru jadi menjadi jadi paeh sama-sama jadi gitu. Karena panas tangannya nggak mau kita itu ya Masya Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam aksiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun ala sirat wa nurun fil jannah. Masya Allah. Aksiru minas salati, hendaklah perbanyak membaca sholawat alayya kepadaku, kata Nabi. Fa innaha, karena sesungguhnya sholawat itu nurun fil qabri, cahaya di dalam kubur. Wa nurun ala sirat, cahaya di dalam jembatan Shiratal Mustaqim. Wa nurun fil jannah, cahaya di dalam surga. Masya Allah, bunya. Tuh, jadi kalau ingin kuburan kurang caang, lain pakai lampu neon, dengan sholawat. Perbanyak sholawat mulai sekarang, maka insya Allah di kuburan kita terang benderang. Masya Allah, caang untuk white outlet. Sebab kubur itu merupakan alam yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. White, gelap, sempit, sesat. Ya. Tapi bagi orang yang soleh, apalagi yang baca sholawat banyak kepada Nabi, kuburannya caang. Jadi kata kan orang meninggal kayak ngimpi bu, kayak ngimpi. Kalau itu nggak percaya tanya sama orang yang meninggal. Tuh biar bisa di sebelah RT 4 ada kuburan, datang ibu kata mang
nanya hari kuburan kuat apa caam ayo nyahung mana kejowe. Kalau nggak mau percaya, kalau nggak percaya tanya tuh sama kuburan ya, sama yang sudah meninggal, gelap apa terang ya, silahkan ya, keadaannya jadi akan menjadi cahaya di kuburan. Jadi orang yang meninggal itu seperti mimpi, Bu. Awalnya tuh nggak nyadar bahwa dia sudah meninggal, enggak kayak tidur aja bangun, asal mimpi kok jadi kalau baca lemah di dia aja sama itu kan mimpian kayak ini pada datang ada apa ya gitu. Itu ada aqua, ada itu pada ngari ada apa ini kok itu istri saya nangis kenapa ya padahal kamar kalian diberi duit saya teh jadi nggak nyadar kan, belum nyadar Bu, belum nyadar belum. Terus di pantian saya tuh biasanya mandi sorangan, kenapa ini mau dipanggil orang gitu seperti ini terus tuh sampai digotong hijau mah ngabut dibawa ke mana kan biasa dibawa ke mana itu nggak nyadar pada sebenarnya. Terus sampai dikubur. Nah ketika selesai ditalkinkan kemudian pulang seluruh keluarganya dibangunkan oleh Allah baru nyadar tuh astagfirullahaladzim abdi terus daya dikiu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un geuning abdi terus mampu baru sebelum datang malaikat mungkar nakir baru nyadar dia sudah meninggal. Namun jelma anu kufur anu loba dosa ceurik bari lihat ngabrowan mama udah tinggalkan papa, ih itu mama hanya jahat bahwa masih hidup semati gini ada papa mati mama mudah-mudahan demi ujian papa namunnya masih hidup semati kurang demi ngomongkan gak ada manggil anaknya, manggil ibunya, manggil bapaknya tidak ada yang dengar beromongkan teriak-teriak kamu bari jeung poek dia bilang amat dimana itu kirim poek dia busuk sempit ungap bau tanah segala macam pas kalau gue dipeluk gitu naon gitu poek. Nah baru setelah itu didudukkan lah oleh dudukkan oleh malaikat, duduk kamu malaikat mungkar duduk yuk datang dua malaikat begitu menrubuka menrubuka siap karena bahulana TNI diharap dia ada hadir diharap malaikat mungkar nakir itu oleh siapa kebiasaan ini tentara lagi kamu salah siap saya salah kamu sekarang bekerja siap begitu siap cek malaikat mungkar manru siap manru ditanya 3 kali manru tangan siap siap jawab siap kumpul tapi tidak usah dihafal ulah dihafal kayak dihafal manru buka mana biuka Nabi Muhammad SAW mana kita buka Al-Quran dihafal nggak kue ya bukan untuk dihafal, nah itu mah nanti juga bisa dijawab sendiri tergantung amalnya tergantung amalnya bukan tulisan. Nah datangnya malaikat mungkar nakir teh tergantung amal kita di dunia. Mudah-mudahan dari ibu-ibu manis solehah ini yang saya tadi mengajar dia apalagi saya baca sholawat dicaangkun kuburnya udah. Jadi ketika malaikat mungkar nakir datang teh anteng lalaunan ibu-ibu di tempat aduhnya ibu-ibu ya assalamualaikum waalaikumsalam hari ente saha abdi teh malam Islam penanya di alam kubur akuratnya tanya itu saking batur-batur hamburan tanya bukan kami itu atas perintah Allah nih rek nanya setiap hamba mau di alam kubur umum lajeng ke kedah mayar kedah gratis nih namun ketika saya jawab pertanyaan kumaha nggak sama kumaha
Man rabbuka? Allah. Itu enggak boleh kamu. Man nabiyuka? Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man imamuka? Al-Qur'an. Man imamuka? Gimana kabar? Waduh, oh, naam. Sedap. Bagus. So, nah, kita diangkat roh nanti buka, digotong ke malaikat, datang malaikat. Malaikat itu sana beres ditanya pada datang malaikat, menyambut marhaban. Wahai ruh yang mulia diangkat, digotong ke tempat anu mulia disebut Eliyin. Bari keluar susu hitam, wangi, wangi. Itu diri, aku di tempat. Sekarang kamu ke tempat yang mulia, ke alam barzah, tempat kenikmatan di sana. Sok itu orang soleh labu menang. Jadi ulah sieun bu, karena tadi anu kedua tadi baca sholawat perbanyak, baca sholawat kepada Nabi supaya dicatat. Sebab lamun kita sering baca sholawat berarti kita dikenal oleh Nabi. Barang siapa yang selalu menyebut namanya maka kita dikenal oleh Nabi SAW. Ketika kita wafat berarti kita dikenal oleh Nabi. Nabi Nahuus ya sholawat bahwa sok rajin pengajian di majlis taklim anur serta yang dipanggil ke Nabi besok kadia kumpul di situ sok tinggal banyak kamu soleh kumpul tungguan. Jadi Nabi menunggu kita sampai di pintu surga. Di pintu surga Nabi menunggu. Di pintu surga ditungguan Nabi. Jadi Nabi mah tidak akan pernah masuk surga duluan. Dia menunggu kita. Walaupun ada orang pertama yang masuk surga. Ibu tahu siapa orang yang pertama kali dipersilahkan masuk surga? Siapa? Siti Khadijah, istri tercintanya. Tuh manusia pertama yang diizinkan masuk surga, Siti Khadijah Kubra. Nabi geus ngadeg geus asup ke surga, cuma diperlihatkan oleh Allah keadaan surga. Keluar dari Nabi mampu. Kenapa keluar? Engkau kan sudah aku persilahkan untuk menikmati surga. Tidak ya Allah, hamba masih menunggu umatku. Hamba tidak mau umatku tidak masuk surga. Keluar dari. Nah kemudian barulah Siti Khadijah masuk. Itu jam istriku gitu. Ada, punya panggih deui ku Nabi mah jeung istri-istrina. Ibu-ibu hayang panggih jeung salaki. Mau? Mau lagi ku amat sih kan. Si kan udah hayang mau. Nah itu kesebel ka salaki teh. Gitu. Sok tak ulah bisa menang geus hati aja lah. Bisa ulah nuban ke. Itu semangat pisan. Jauh semangat. Ibu hayang panggil di surga jeung salaki. Hoyong Pak Ustaz gitu ya. Sudah mata salaki teh nunggu hayang panggil. Oh ulah sok ngakokan ka salaki teh lamun teu suka teh ayeuna kene. Kamunya. Ya. Lagi itu kesal lagi ya hoyong gitu supaya salah bunga sama tuh Rasulullah anak saya di surga pun dengan istrinya tahu ya upami di dunia udah kesagan udah kesagan gara-gara ya untuk usaha kita di dalam usaha gitu ulah gitu ya ayah ayo sahabat ya boleh silakan. Tadi kan salawat buat kita yang Pak Ustaz, bagaimana untuk orang tua atau saudara kita yang telah meninggal kita bisa bersalawat untuk mereka? Iya, bagaimana caranya juga tentang batas itu? boleh ya. Jadi setiap apapun amal soleh yang kita lakukan bisa dihadiahkan. Seperti kita baca surat Fatihah, hadiahkan kepada almarhumah, silahkan nyampe. Kita bersodakoh, makanan, minuman atau uang, niatkan hadiahkan kepada keluarga kita, orang tua kita, bisa. Termasuk bersolawat. Solawat yang kita lakukan kepada Kanjeng Nabi, hadiahkan pahalanya untuk orang tua kita yang sudah wafat. Untuk siapa saja yang sudah wafat, boleh insya Allah nyampe.
Nah, dikirimi sholawat, malah itu senang nanti almarhumah ya, dapat kiriman, dapat transfer pahala. Kemudian ditukar lu pada di alam barzah Gusti ya hati sedih awak lalu terus mana sirah karek tiba-tiba cing ayo miring dilihat nih kiriman sholawat dari suamimu, nih sholawat dari istrimu atau dari anakmu, cek ibu nanti alhamdulillah anak aing ingat kene teman kiriman sholawat cerita sholawat. Nah ini teh akan menimbulkan kebahagiaan. Satu kiriman tuh barang, coba kalau kita sering ngirim. Jadi wayahnya Bu berkaitan dengan tadi, apapun amal soleh kirimkan pahalanya untuk beliau-beliau, dan tidak akan mengurangi pahala kita yang berbuat. Tidak dikurangi oleh Allah. Kirim. Kurang misalkan sedekah makanan, niatkan. Ya Allah, saya lihat hamba niatkan sedekah makanan ini pahalanya untuk ibu saya. Niatkan dengan hati nggak apa-apa. Gitu. Baca Quran juga gitu, ya. Kirim di situ hadiah dan ila ruhi. Nawaitu aqra'ul Quran surat Yasin, misalkan hadiah dan ila ruhi. Saya niat baca Quran surat Yasin ini hadiah untuk emak atau untuk bapak atau untuk anak, untuk siapa saja. Sebutkan namanya. Sudah, alhamdulillah minasyaitonirrajim dan seterusnya. Niatkan untuk hadiah kepada mereka. Karena mereka membutuhkan itu kirimannya, bukan jeruknya, bukan apelnya, bukan anggurnya, tapi nilai pahalanya. Kirimkan, kasihan, ya, kasihan. Paketkan ke sana, paketkan. Ya, insya Allah nyampe. Jelas Bu ya? Betul. Silahkan ya. Itu insya Allah nyampe. Apalagi sholawat, supaya di dalam artinya perang. Mujizat salawat gitu Pak. Faedahnya salawat itu besar sekali. Betul. Kan biasanya orang awam kalau nggak Iya. apa-apa. Iya. Kan biasanya Yasin, Al-Fatihah, ini dapat masukan bagus banget. Iya. Yang baik banget salawat tambah satu lagi. Betul. Makasih Iya. Ustaz. Iya. Silakan Bu, dengan mudah itu. Ya. Kata sholawat. Ucapkan. Di dalam hati kita niatnya Allah tahu. Kirimkan pahala. Ya Allah, saya mohon pahala sholawat yang saya baca ini disampaikan dan saya hadiahkan juga untuk siapa sebutkan. Itu aja. Allah tahu. Gak usah susah-susah. Kirimkan. Terus apakah habis sholatkah atau habis dikit atau gimana saja, atau ketika duduk sekalipun kirimkan. Jadi bukan hanya kita nanti yang menemukan kebahagiaan dan kesenangan yang di sana juga sana, supaya kuburnya cakap. Ya termasuk tadi di alam berkata para roek gitu ya. Tapi begitu ini mulai cakap gini, cakap terang ya. Jadi dalam berkata mulai terang ya, ada apa sih yang ini apa bukan, ternyata kiriman sholawat dari orang-orang yang masih hidup itu menerangi kubur, termasuk menerangi jembatan Siratal Mustaqim Bu. Ya, jembatan Siratal Mustaqim kan jangan diseruakin dengan jembatan Taujok. Tapi jembatan Siratal Mustaqim ada Bu di daerah Kresek. Ya, di Deli ya. Waduh, jembatan Siratal Mustaqim mobil lewatnya goyang. Waduh, di bawahnya batu-batu. Saya jembatan Siratal Mustaqim, ya Allah selamatkan di bahaya. Dari situ kapok, nggak mau lewat situ lagi. Ulah lewat dia ini bahaya. Sekali dia diselamatkan ke Allah, besok mau lewat buka. Ternyata benar itu kubrak itu sekarang itu jembatannya menjadi. Iya, motor jatuh, hancur. Tinggal di jembatan di dunia itu, apalagi jembatan Siratal Mustaqim anu jauhnya ribuan tahun. Di bawahnya api neraka ngegolak-golak, nyamperan. Gelap jembatan Siratal Mustaqim itu, gelap, tidak kelihatan. Mana, lewat mana di bawahnya api nyamperan, gitu ya, ngeri. Nah itu. Nah tapi orang-orang yang membaca sholawat berarti diberi terang, apalagi orang-orang yang beramal soleh mah ada yang lewatnya seperti kilat, langsung nyampe. Ada yang seperti angin, ada yang pakai kendaraan. Nah kendaraan itu berarti pahala kebaikannya di dunia. Jadi kebaikan di dunia itu akan menjadi kendaraan. Naik Avanza misalnya. Naik Avanza,
daripada ngesot. Tahu ngesot benar apa? Bisa masuk ke bisa berangkapi. Kalau tergelincir ke bawah sudah berat dan buat nuhur fil jannah akan menerangi di dalam surga. Waduh, masya Allah, luar biasa bu salawat itu. Adem hati kita bu, rajin-rajin baca salawat ya. Gak terasa waktunya habisnya, gitu gak terasa. Nah itu bu, sebagian sebetulnya masih banyak fadilah salawat yang lain yang istimewa. Mudah-mudahan dengan singkat tadi akan memberikan semangat kepada kita dan keyakinan yang penuh bahwa salawat itu tidak main-main. Baiklah ibu sekalian, untuk menutup acara pada kesempatan sore ini, mari kita berselawat kepada Nabi dengan membaca Haleluya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, anta samsul anta badrun anta nurun fawqa nuri anta isiru awali anta misa'u suduri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya Rusal khafiqaini, ya Muhammad ya Muhammad, ya Imam Qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika.
marhaban marhaban Jaddal Husaini, marhaban ya Nurul Aini, marhaban Husaini. Allah marhaban 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 ya Nurul Aini, marhaban marhaban ya Husaini. Allah marhaban marhaban. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, ibu sekalian, mudah-mudahan pembacaan salawat kita kepada Kanjeng Nabi mendapatkan keridhaan Allah, dan pada saat kebersamaan Rasulullah Muhammad SAW menjawab salawat kita, dan ini menjadi pintu penerang bagi hati kita, hidup kita sampai akhir akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin, sampai kita dipertemukan dengan Kanjeng Nabi nanti di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Musakitu habun terpilih kelepatan wal afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.